wabarakatuh. Saya Marjumaini, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kepahyang. Hari ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi pembelajaran bersama Ibu Minarti MPD. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu, ya. Maaf, Bu, ini kira-kira saya mengganggu aktivitas Ibu enggak? Oh enggak, Bu, kebetulan jam sudah habis ya. Ya. Alhamdulillah, Bu, terima kasih sekali atas waktunya. Ini di sini maaf, Bu, ya, sebelumnya kalau boleh tahu kira-kira apa harapan Ibu dengan adanya supervisi yang kita laksanakan hari ini untuk supervisi yang besok itu, Bu? Yang saya harapkan sebagai tenaga pendidik dengan adanya supervisi itu bisa memperbaiki cara mengajar saya ke depannya, sehingga nanti saya mengajarnya lebih baik lagi dan anak-anak juga lebih aktif lagi dalam pembelajaran saya, sehingga hasil belajar siswanya juga meningkat. Oh iya, Bu, sesuai dengan harapan Ibu, semoga kedepannya kita bisa berbagi informasi, sharing bagaimana rencana pembelajaran supervisi besok. Dan semoga saya juga dapat membantu Ibu, ya, sehingga Ibu dapat merasa tidak terbebani dengan adanya supervisi yang akan kita lakukan. Iya, Bu, saya sangat senang dengan adanya supervisi dari Ibu, sehingga saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan saya selama ini dalam mengajar itu apa. Karena kita selama mengajar ini kadang-kadang banyak sekali kekurangan yang kita rasakan, sehingga hasil belajar siswa juga kurang. Iya. Itu, Bu, ya. Ini selanjutnya, Bu, untuk besok ini kira-kira Ibu akan menyampaikan tentang materi apa, Bu, ya? Oh ya, materi yang akan saya sampaikan besok itu adalah materi kelas 8. Itu, Bu, kebetulan kelas 8 dia ada jadwal saya. Itu materinya tentang zat adiktif pada makanan itu. Oh, jadi besok kita akan masuk di kelas 8B, Bu, Iya, ya? di kelas dengan 8. materi tentang zat adiktif pada makanan. Nah, dari materi ini kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu apa, Bu, ya? Oh, jadi tujuannya itu, Bu, supaya anak-anak ini tahu zat adiktif itu apa. Iya. Kemudian gunanya sehari-hari itu apa. Terus kekurangan dan kelebihan dari zat adiktif itu apa. Jadi tujuan pembelajarannya agar siswa memahami tentang apa itu zat adiktif, kemudian cara menggunakannya dan dampak dari zat adiktif tersebut. Selain tujuan pembelajaran, di sini saya yakin Ibu Minarti tentunya sudah melakukan berbagai persiapan yang akan dilaksanakan untuk observasi besok. Kira-kira ini persiapannya apa saja, Bu, yang sudah disiapkan? Ya, persiapan yang pertama itu paling pentingnya itu RPP, Bu, ya. Ya. RPP kan mungkin kita siapkan. Kemudian LKS juga untuk anak-anak di dalam kelompok. Kemudian kita menggunakan juga infografis nanti, Bu, untuk PowerPoint. Dan makanan-makanan anak-anak ini nanti bawa dari rumah itu, Bu. Makan makanan yang mengandung zat adiktif seperti mie instan, kemudian minuman, kemudian makanan ciki-ciki yang sering mereka makan itu akan kita bawa. Jadi artinya Ibu Minarti sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari materi, lembar kerja, kemudian media yang akan digunakan dalam pembelajaran besok. Tetapi, Bu, ini dalam pelaksanaan pembelajaran besok kira-kira ada kendala atau masalah yang kira-kira akan Ibu hadapi besok itu? Oh, biasanya, Bu, kalau dalam kelas ini tidak 100% sesuai dengan harapan kita, Bu. Kalau masalah itu emang selalu ada. Biasanya ini kalau di masalah anak-anak siswa kelas 8 ini, siswa ini majemuk, Bu. Ada yang bawa ini alat dan bahannya, kemudian ada juga yang tidak. Jadi sehingga masalahnya itu dari siswa itu biasanya itu ada yang tidak bawa. Seperti ini. Jadi nanti kalau yang dia tidak bawa bahan, paling nanti dia cari dulu nanti sebentar. Artinya dari yang Ibu jelaskan tadi, permasalahan yang pertama itu adalah siswa yang majemuk, Bu, ya? Artinya siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda, Bu, ya? Kemampuan yang berbeda. Artinya di sini ada anak yang mudah menangkap, kemudian ada juga yang susah. Nah, ini dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, apa strategi atau rencana Ibu dalam menghadapi permasalahan tersebut, Bu? Atau maksud saya di sini adalah Bu Minarti akan menggunakan teknik atau trik seperti apa agar semua anak, baik yang memiliki kemampuan yang cepat maupun yang lambat, itu bisa memahami pelajaran yang Ibu sampaikan?
sebagai seorang guru kita tuh selalu berharap semoga anak-anak kita ini mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Iya benar. Tetapi realnya di lapangan itu 100% itu tidak akan pernah tercapai. Jadi mungkin langkah-langkah saya besok supaya anak-anak ini bisa menerima materi yang saya ajarkan. Nanti pas di kelompok anak yang nilainya bagus itu dia kan sukanya tuh mendengar. Iya. Sedangkan siswa-siswa kita nilainya kurang itu dia tuh sukanya melihat. Iya. Jadi nanti kalau dia dalam satu kelompok, nanti yang kurang itu dia akan melihat dan siswa yang bagus itu dia akan mendengar sehingga dia bisa, kita harapkan nanti bisa kompak. Iya, dari yang Ibu sampaikan tadi, ini dari RPP juga yang saya baca ini Bu ya. Ini Ibu juga menampilkan video Bu ya, video atau gambar ini ya. Kemudian anak-anak juga membawa makanan, berarti medianya sudah langsung ada Bu ya. Sehingga pembelajaran ini tentunya sangat menarik Bu ya. Diharapkan nanti anak-anak juga tidak ribut. Ini biasanya Bu kalau kita bawa makanan ini nanti jatuh ke jaga Ibu, anaknya mau sambil makan gitu biasanya. Apalagi siswa yang tanda putih yang aktif itu banyak sekali itu tingkahnya kalau di kelas itu bisa ke merdeka belajar Bu ya. Tapi masih dalam pengawasan. Kalau tidak kita awasi nanti bisa bablas itu. Saya rasa dari apa yang Ibu sampaikan tadi, persiapan supervisi yang akan Ibu sampaikan besok atau yang Ibu akan laksanakan besok itu sudah Ibu siapkan secara detail. Untuk dari diri Ibu sendiri ini kira-kira persiapannya sudah real semua, sudah siap semua, atau persiapannya masih ada yang belum? Karena di sini saya kalau Ibu misalnya bersedia, ada media atau yang lain yang belum disiapkan, nanti saya bersedia membantu. Nanti kita kan akan menggunakan fokus itu Bu. Nah kebetulan di sekolah kami kita kan ada Pak Leo. Nanti kami minta tolong Pak Leo untuk memasang fokus dan layarnya. Nanti saya bantu juga Bu ya untuk persiapan media dan alatnya. Oke Bu, dari tadi saya dengar Ibu sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan, bagaimana persiapannya. Nah tentunya dari diri Ibu sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan supervisi akademik. Ibu Minarti kira-kira pada pelaksanaan pembelajaran ini akan mengembangkan kompetensi apa saja Bu? Yang saya kembangkan itu ada kompetensi intelektualitas. Jadi saya menyampaikan materi itu sesuai dengan supaya anak itu menangkap itu lebih gampang gitu. Jadi saya akan menerapkan cara supaya bagaimana materi yang saya ajar itu anak-anak ini lebih cepat menangkapnya seperti itu. Di sini kita menggunakan media yang konkret, media yang langsung anak-anak lihat dan langsung nanti kita akan melihat apa saja bahan-bahan yang terkandung dalam media yang kami bawa itu, sehingga nanti anak-anak itu langsung dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbahaya dimakan, ini tidak berbahaya. Jadi langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Ini kan kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya tangkap di sini artinya Ibu sudah mengembangkan kemampuan belajar, kemudian kompetensi profesional, pedagogi, kompetensi sosial dan kepribadian. Serta di sini juga Ibu sudah menerapkan kompetensi sosial emosional? Kalau kompetensi sosial emosional ini dalam pembelajaran kami kalau di kelas itu menerapkannya Bu. Pas pertama masuk kan kita tanya dulu nih bagaimana kabarnya, keadaannya juga. Pada saat anak itu murung, pada saat anak-anak ini tidak mau menulis, itu kita dekati. Jadi sosialnya itu kita tahu itu apa kendala dari anak-anak ini seperti ada hubungannya Bu ya, hubungan sosial. Kadang-kadang Bu, kita kan sebagai seorang guru ini kan ada tujuan pembelajaran harus dicapai. Tetapi pada saat di kelas kita lihat anak-anak ini, kenapa nggak nulis? Bu, saya nggak ada pena Bu, katanya. Berarti nggak ada pena. Kadang-kadang kalau kita ada pena kita pinjamkan dulu atau dia pinjam dulu sama temannya seperti apa. Terus ada juga anak-anak yang murung, kenapa murung? Saya dimarahi orang tua saya tadi Bu, jadi tidak mood, jadi seperti itu. Jadi sebelum kita belajar itu kita naikkan dulu anak-anak itu jadi permainan atau apa seperti itu. Artinya menyiapkan dulu kesiapan belajar murid. Iya, seperti itu murid di kelas.
Luar biasa sekali Bu ya, dari apa yang Ibu sampaikan dan dari RPP yang sudah saya baca ini, Ibu Minarti Besa itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga sudah menerapkan kompetensi sosial emosional. Terutama ini yang saya baca ini Bu ya, dari RPP yang Ibu siapkan, kompetensi sosial emosional yang tentunya dari diri Ibu sendiri. Kemudian juga di sini Ibu menerapkan kompetensi sosial emosional pada anak dengan mengadakan berdoa tadi sebelum pembelajaran, menayangkan video, kemudian kemampuan berelasinya selain manajemen dirinya, juga ada kemampuan berelasi dengan membentuk kelompok dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentunya Bu ya, karena di sini ada presentasi ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Saya terus terang melihat persiapan yang sudah Ibu siapkan dan kesiapan Ibu dalam menyampaikan apa yang akan Ibu laksanakan besok, itu saya rasa luar biasa. Ibu sudah siap sekali. Ini terima kasih sekali Bu ya. Saya di sini akan berusaha membantu Ibu supaya besok kegiatan observasinya dapat berjalan dengan baik. Dan setelah observasi ini nanti tentunya kita ada lagi Bu ya, bincang-bincang sedikit tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu Bu ya. Saya juga secara pribadi ini sebagai yang diobservasi ini merasa sangat beruntung ini Bu ya. Karena tidak semua orang yang diobservasi kan Bu. Jadi dengan adanya observasi dari Ibu ini, saya juga mengharapkan nanti kedepannya saya lebih baik. Kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar itu nanti juga bisa kita kurangi nanti Bu. Jadi FPP-nya juga nanti bisa lebih bagus lagi lah Bu. Pokoknya kami ini selalu menginginkan ilmu yang lebih baik lagi lah Bu, untuk kebaikan kita ke depannya. Iya Bu, di sini juga kita sama-sama belajar Bu ya. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Bu, sama-sama. Ya. Terima kasih ya Bu Minarti. Maaf ya sudah mengganggu. Demikian pelaksanaan coaching untuk supervisi pembelajaran yang akan kami laksanakan besok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih
misalnya ada bubur. Bubur ini kan terbuat dari tepung, kemudian ada juga bahan alaminya, ada santan, ada apa lagi nak? Ada gula merah, apa lagi? Daun pandan, ya itu bahan alami ya. Kalau yang dari pabrik, itu banyak juga makan-makanan dari pabrik yang sering kalian makan. Contohnya apa saja nak makanan yang dari pabrik? Minuman, apa lagi? Iya, oke. Banyak ya produk-produk makanan ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat apa penjelasan dan pengertian dari zat aditif pada makanan, kemudian fungsi zat aditif itu apa. Jadi, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mengerti penjelasan dari zat aditif dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian melihat pengertian dan fungsi dari zat aditif. Kemudian macam-macam zat aditif pada makanan. Ada lagi upaya penyalahgunaannya, itu nanti pada adiktif ya. Yaitu ada aditif dan ada yang adiktif. Tetapi hari ini penjelasan kita itu berfokus pada zat aditif pada makanan. Oke. Nomor 3 ya, nomor 3. Ini tadi adalah zat aditif pada makanan. Siapa yang bisa menyebutkan bahan-bahan yang ada di info ini, yang ada di layar? Apa aja? Apa? Apa ini? Apa Yun? Cabe. Terus? Yang merah itu apa yang merah? Cabe bubuk. Cabe. Nah, ini adalah contoh zat aditif. Zat aditif ini itu dipergunakan untuk menambah cita rasa makanan. Kalau cabai itu warna makanannya jadi apa? Kalau ditambah dengan kalau ditambah kunyit, kuning. Kalau ditambah dengan pandan, hijau. Seandainya tidak ditambah dengan zat aditif, zat tambahan pada makanan, maka sambal warnanya tidak berwarna. Suka nggak kalian? Kan? Ya. Jadi itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan, zat aditif ya. Kemudian ini yang sengaja ditambahkan pada waktu pengolahan makanan. Jadi makanan yang akan kita lihat hari ini itu adalah makanan yang diolah dari pabrik. Jadi beda ya dengan makanan yang dibuat sendiri di rumah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan meneliti zat-zat apa saja yang ada pada produk makanan dari pabrik tersebut. Sekarang silakan kalian bentuk kelompoknya. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah kita bagikan kemarin. Mari kita siapkan alat dan bahan penilaian kelompok terbaik nanti ya. Kemudian pengadaan AKS-nya dan yang ketiga itu presentasinya. Jadi 30 Ginseng tuh habis ginseng itu jadi sejati kan? Berarti ginsengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marjumaini, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kepahyang. Hari ini saya bersama rekan saya Ibu Minati MPD akan melaksanakan coaching untuk merefleksi kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Selamat siang Bu Minati. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Maaf ini Bu, saya mengganggu lagi nih kegiatan Ibu karena sesuai rencana kemarin
kita akan melaksanakan refleksi terhadap observasi pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Wah, kebetulan jam mengajar saya juga sudah habis Bu, jadi tidak apa. Alhamdulillah Bu. Ini maaf Bu ya, sebelumnya dari pelaksanaan refleksi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ke depannya saya bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian saya juga tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar kemarin, dan bisa menerapkannya di pembelajaran yang akan datang. Artinya menurut Ibu dari pelaksanaan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, hasilnya Ibu menemukan adanya kekurangan yang tentunya harus diperbaiki Bu ya, dan ada kelebihan yang juga harus dipertahankan. Ini kira-kira kalau saya boleh tahu nih, apa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran kita kemarin? Menurut saya kelebihan atau hal baik yang perlu saya pertahankan dalam pembelajaran kemarin itu salah satunya dengan diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok itu saya bisa memetakan kemampuan siswa saya, kemudian juga siswa bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Adapun kekurangan yang kemarin saya rasakan itu salah satunya dengan belum menampilkan video. Jadi nanti kalau pembelajaran selanjutnya saya akan menampilkan video, dan untuk perbaikan LK-nya juga nanti akan saya buat lebih bervariasi lagi sehingga produk yang dihasilkan juga berbeda-beda. Iya Bu, bagus sekali Bu ya. Saya juga sudah menyaksikan kemarin mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu laksanakan, itu sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan Ibu adanya diferensiasi konten, produk, dan diferensiasi memetakan kebutuhan siswa di awal pembelajaran itu Bu ya. Ya, selanjutnya Bu, kalau untuk pembelajaran diferensiasi saya rasa Ibu sudah mulai. Untuk pembelajaran sosial emosional itu menurut Ibu bagaimana? Saya perlu banyak belajar lagi Bu. Kebetulan saya juga baru tahu ini ada RPP berdiferensiasi ini. Nanti saya akan banyak sharing sama Ibu bagaimana menerapkan dalam pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran sosial emosional itu saya perhatikan juga Ibu sudah mulai ada ya, mulai dari manajemen diri anak, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian juga ada diskusi untuk kemampuan berkolaborasinya atau sosialnya Bu ya. Nah, ini sedikit saran ini Bu ya untuk pembelajaran sosial emosional. Mungkin kedepannya bisa Ibu menggunakan mindfulness, ini salah satunya dengan teknik stop. Ya, nanti saya akan bertanya sama Ibu bagaimana itu penerapannya. Iya, kebetulan saya punya itu Bu, salah satunya teknik stop itu mindfulness, ada videonya, nanti akan saya share ya. Selanjutnya Bu, kemarin kan kita punya tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan apakah sudah tercapai, sudah sesuai dengan keinginan Ibu atau belum? Setelah melakukan pengamatan di kelas dan melihat kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran, saya rasa tujuan pembelajaran yang saya berikan kemarin itu sudah tercapai. Sudah tercapai Bu ya. Kira-kira dari pelaksanaan itu ada nggak untuk tujuan pembelajaran itu yang akan Ibu tambahkan lagi kegiatannya? Mungkin dievaluasi di kemarin kemudian karena waktunya juga singkat, jadi evaluasinya belum dilaksanakan atau belum diberikan. Iya, mungkin nanti ditambahkan lagi evaluasinya Bu ya. Nah, untuk area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira tindak lanjut Ibu untuk mewujudkan apa harapan ke depan yang Ibu ingin capai itu kira-kira apa Bu? Untuk mengembangkan diri saya akan mengembangkan diri salah satunya di MDP IPA. Kebetulan saya juga tergabung di MDP IPA dan akan belajar di platform Mereka Belajar dan belajar juga di YouTube nanti Bu secara mandiri dan juga bertanya-tanya lah sama Ibu secara mandiri. Artinya dari sini ada 3 hal Bu ya yang akan Ibu laksanakan untuk mengembangkan diri untuk area pengembangannya, yaitu mulai dari belajar atau mengikuti pelatihan di platform Merdeka Belajar, kemudian mengikuti MGMP, dan selanjutnya belajar mandiri melalui YouTube. Iya. Luar biasa sekali Bu rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan.
Dan semoga dari apa yang Ibu sampaikan tadi, perbaikan-perbaikan yang akan Ibu kembangkan lagi, mulai dari perencanaan, kemudian observasi, sampai pada evaluasi ini dapat berjalan dengan lancar, Bu ya. Ya Bu, sama-sama Bu, saya juga ingin menambah ini juga. Nanti juga mungkin Ibu direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Saya harap juga Ibu bisa memberikan informasi kepada saya. Insya Allah Bu, kedepannya kita tetap bisa terus sharing, berbagi pengalaman, sehingga pembelajaran kita kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Bu Minarti. Demikianlah kegiatan coaching untuk refleksi kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Minarti MPD. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya, Bapak Reki Haryanto, dan fasilitator saya, yaitu Bapak Ulil Asmi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.